Hola, balik lagi bersama aku Satro Ivan Dirjatno Putrajaya. Kamu bisa manggil aku Ivan. Buat yang baru nonton video ini atau yang baru tahu channel ini, jadi kenalin, aku Ivan. Jadi pertanggal di video ini dibuat nih tanggal 16 Juni 2026. Dimana aku masih mahasiswa profesi psikolog gitu. Insya Allah kalau lancar Februari 2027 aku udah sah jadi psikolog gitu. Jadi aku mau sharing ya beberapa cerita gitulah ya, sharing aja sifatnya yang memang relate gitu dan memang bisa diaplikasikan juga mungkin buat teman-teman, semoga membantu gitu. Jadi ya, kita sering lihat bahwa kayak kita nih di zaman sekarang ya, apalagi tahun 2026 ini susah banget cari dapat kerjaan, lapangan kerja itu sempit, lapangan kerja itu susah. Buat yang mungkin lulus SMA ataupun yang baru lulus S1 itu kayak susah banget dapat kerjaan gitu kan. Udah apply sana sini kok nggak dapat, bahkan ada yang udah sampai mentok di interview user pun nggak dapat kerjaan. Udah ikut seleksi tes macam-macam juga nggak dapat hasilnya gitu kan. Dan banyak yang bilang kayak, dan bahkan ada cerita-cerita kayak, aku udah gini tapi kok kalah sama temanku ya, dia udah punya ordal gitu. Jadi kayak orang dalam gitu. Jadi di saat ini ya, di situasi seperti ini tuh bahkan yang lebih penting itu orang dalam sebenarnya, bahkan daripada keilmuan itu sendiri. Contoh IPK gitu, aku pernah lihat bahkan kayak ada orang IPK-nya tinggi banget, dia tuh lulusan terbaik, IPK-nya berapa? 3,98, hampir 4. Tapi ada juga dia itu IPK-nya pas-pasan 3,0 apa 2,9, aku lupa. Dia itu cepet dapat kerja. Yang lulusan terbaik itu dia susah dapat kerja. Kenapa? Karena ternyata yang punya yang IPK cuma 2,9 itu ya, dia itu sering main, sering keluar gitu, tapi akhirnya dia dapat nemu ordal gitu. Sedangkan yang 3,9 ini dia itu sering baca buku, belajar dan sebagainya, dan nggak sempet ketemu banyak orang. Tapi aku bukan bilang bahwa IPK bagus itu jelek ya, aku nggak bilang kayak gitu. Jadi yang mau aku tekankan itu adalah kayak gimana sih caranya dapat orang dalam gitu kan? Gimana supaya dapat orang dalam gitu? Kalian kan pasti udah buat tips terima kerja apa, paling pasti sering lihat kan. Nah, aku akan kasih tips ya. Gimana sih cara dapat orang dalam gitu? Yang pertama, oh iya, sorry, sebelum aku mulai dulu, kenapa sih alasan orang dalam itu penting? Gini, aku kan udah wawancara ya beberapa HR memang. Ya nggak semua seluruh Indonesia aku wawancara, ya hanya beberapa aja sih. Kenapa sih orang dalam itu memang ada apanya? Ya bukan yang perusahaan-perusahaan gede yang kayak punya negara ya. Kayak itu ada seleksinya memang. Kayak perusahaan-perusahaan swasta gitu. Contoh, kenapa orang dalam itu penting? Karena kata mereka yang para HR itu, orang dalam itu penting karena di zaman sekarang itu para owner itu ada trust issue sendiri kalau manggil orang-orang random meskipun dia kompeten itu. Karena kenapa? Takutnya, ini bukan menuduh ya, ini kata mereka, takutnya kalau mereka asal menerima orang gitu kan, dari tiba-tiba datang itu, tiba-tiba entah aja dia penjahat atau kompetitor perusahaan atau mencuri aset perusahaan, jadi kita nggak tahu. Makanya owner perusahaan itu lebih cenderung kalau bisa dapat orang yang dikenal gitu, entah itu kenal HRD atau apa, karena udah tahu karakteristiknya bagaimana. Urusan kompetensi itu nanti bisa dibantu dilatih seperti itu. Karena di zaman sekarang ini yang paling penting tuh kepercayaan gitu loh, kata mereka. Mereka nggak mau cemas, takut gitu, tiba-tiba di suatu saat pegawainya ini orang antah berantah nyolong atau apa gitu. Makanya orang-orang itu owner atau HR itu lebih cenderung dominan cari loker itu. Kalau nyari loker, maksudnya ngasih loker itu ya di teman-temannya dulu yang dipercaya, orang-orang dipercaya seperti itu. Nah, oke, lanjut. Gimana ya cara mendapatkan orang dalam gitu? Yang pertama, biasanya orang dalam itu gimana sih? Orang dalam itu orang yang punya akses channel kan channel gitu kan. Orang dalam itu apa sih definisi orang dalam? Orang dalam yang dimaksud adalah orang yang internal di perusahaan itu, ya kan? Siapa yang punya akses biasanya?
Yang pertama entah itu ownernya langsung, yang kedua HR-nya, atau mungkin manajer di divisi lain gitu. Misalnya teman-teman dari jurusan psikologi deh gampangnya, karena aku pengalaman di background di psikologi gitu. Teman-teman pengen nyari kerja nih, carilah di mana kayak di mana HR itu berkumpul, komunitas apa yang biasanya bisa menemukan banyak HR. Yang pertama ya komunitas pelatihan HR, itu kamu pasti akan menemukan HR kan. Nanti kamu lah berkenalan dengan jangan takut kenalan gitu loh, karena ya kalau kamu nggak mengenalkan dirimu, gimana HR-nya tahu kalau kamu mencari loker kan. Sana komunitas HR. Yang kedua, dari pengalaman aku, kamu juga bisa cari di komunitas-komunitas yang hobinya sama. Contoh kayak komunitas lari, sekarang kan lagi tren nih komunitas lari. Nah biasanya kan ada tuh orang-orang perusahaan dong yang ikut lari. Kan yang ikut lari, yang ikut event-event lari yang berbayar itu kan nggak hanya apa namanya pelajar atau mahasiswa dong, ada juga yang pekerja-pekerja kan banyak. Nah kamu bisa berelasi dengan mereka, kan banyak tuh aku lihat di kota-kota besar kayak komunitas lari apa gitu. Kamu masuklah, bersosialisasi, siapa tahu dapat info ya kan, itu kayak gitu. Itu kalau kamu cari yang levelnya dari mungkin staffnya atau dari manajer, atau kalau kamu mau langsung kenalan dengan CEO-nya. Pernah nih aku pengalamanku dulu, aku waktu dulu semester 1 kebetulan aku ikut komunitas CEO gitu lah ya, komunitas CEO di Surabaya Sidoarjo gitu kan. Aku masuk karena aku dulu juga ada minat bisnis gitu kan. Ketemulah aku sama orang punya perusahaan, CEO-nya langsung. Aku bilang, bisa nggak saya magang belajar? Ya langsung dibolehkan magang karena dia tahu saya gitu. Nah itu tips dari saya. Dan saya langsung magang. Gimana? Nggak ada pengalaman. Biasanya kan kalau perusahaan sekarang kan nyari anak magang tuh bahkan yang ada pengalaman bukan. Nah aku baru semester 1, belum tahu belum tahu banyak hal, diperbolehkan magang ya karena aku punya orang dalamnya siapa ya, CEO itu ya. Ini hanya sharing aja gitu ya teman-teman, gimana cara dapat orang dalam seperti itu. Itu beberapa contoh, aku ulangi lagi, kayak misal ikut pelatihan, ikuti komunitas yang hobinya sama, itu kadang kalau gitu. Dan terus selanjutnya yang kedua, gimana cara dapat orang dalam? Biasanya ya yang paling umum ya berjejaring di sosmed gitu. Kamu punya personal branding apa gitu. Ini mungkin buat tips buat teman-teman yang masih SMA ataupun yang masih kuliah gitu ya. Post aja keahliannya, mau itu di LinkedIn atau di sosial media, Instagram gitu kan. Terus juga saling komen gitu ke orang yang dituju. Itu juga bisa buat ningkatin relasi loh, kayak gitu. Ningkatin peluang untuk ketemu orang dalam. Terus juga yang ketiga, mungkin bisa ikut organisasi, entah itu kayak BEM ataupun OSIS atau yang pelajar gitu kan. Karena kenapa? Tapi aku nggak menyarankan untuk ikut BEM yang nggak ada kegiatan yang nggak ada relevannya ya sama masa depan ya gitu. Kadang gini, karena biasanya kayak organisasi-organisasi eksternal mahasiswa gitu ya, itu kadang lulusannya itu bisa narik mahasiswa yang satu organisasinya. Ada pengalamanku kayak si A ini, temanku ini ceritanya temanku sih. Si A dia tuh ikut BEM dan dia kan pasti dapat sama kakak tingkat dong. Nah kakak tingkatnya ini kerja di perusahaan A dan nah akhirnya ditarik temanku di perusahaan A karena dia akrab banget. Nah itu loh contohnya teman-teman. Intinya adalah kalau mencari orang dalam itu ya bisa dari komunitas ataupun di tempat pelatihan, seminar-seminar mungkin, atau di LinkedIn itu yang sering itu kan, banyak profesional main di LinkedIn gitu kan. Nah tapi jangan lupa, yang dilupakan orang-orang itu, orang dalam aja itu juga nggak apa ya, istilahnya tuh apa ya, orang dalam itu nggak bukan jaminan 100%. Kamu juga harus punya kompetensi juga dong di bidang itulah. Kamu misalnya kenal sama CEO perusahaan ini lah, tapi kamu yang nggak punya kompetensi, minimal paham aja, nggak harus kamu jadi orang ahli di bagian itu. Kamu minimal paham aja basicnya, itu insya Allah bakal bisa keterima gitu kan. Jangan nanya ke model orang dalam aja tapi nggak punya skill apa ya, yang rekrut juga mikir-mikir juga susah soalnya. Kayak gitu sih tips buat dapat orang dalam seperti itu. Ada lagi nggak masukan buat yang teman-teman yang tahu gimana cara dapetin orang dalam? Tulis ya kolom komen. Kalau misalnya ada pertanyaan, tulis aja di kolom komen. Thanks for watching.